Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di semester kedua pada pertemuan-pertemuan kita yang akan datang. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas satu kitab yang dinamakan dengan Nubdatun fi al-Aqidatil Islamiyah. Nanti pembahasan kita selain membahas sisi akidah Islamiyah as-sahihah, kita sebagaimana di antara visi misi diadakannya lembaga kita ini untuk pendidikan bahasa Arab. Oleh karenanya nanti kita akan memperbanyak juga pembahasan bahasa Arabnya. Namun yang dimaksudkan dalam hal ini, karena ini online ya, yaitu membahas sisi shorof, sisi kata, tasrif itu, dan yang kedua sisi nahwunya dan terjemahan. Itu sisi bahasa Arab yang memungkinkan kita bahas insya Allah di sela-sela atau bersama pembahasan kitab akidah ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya nanti dipersiapkan juga murojaahnya ya, murojaah kitab yang kita telah pelajari di semester awal kemarin untuk bahasa Arab, yaitu kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah. Itu selalu di tangan antum atau di samping antum. Kita akan ulas di situ nanti bab-bab dalam shorof, juga kaidah-kaidah dalam nahwu. Dengan demikian harapannya nanti antum semua bisa terlatih meningkat dalam memahami Islam ini dari sumbernya yang asli, dari kitab berbahasa Arab, bahkan nanti bisa dari buku induknya, atau minimal ya antum terbuka jalan, terbuka pintu, bisa sampai kepada sumber agama Islam ini yang sesungguhnya, yang asli, yang tentunya ini lebih jernih, lebih sehat, sehingga keyakinan kita akan terbentuk keyakinan yang benar, keyakinan yang betul-betul selamat dari khurafat dan apa yang mengotorinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu kita mulai kitabnya ya ikhwah. Nubdatun. Nubdatun, kata nubdatun itu bisa diartikan dengan ringkasan. Di kata nubdah itu diartikan dengan ringkasan, resum, nah gitu. Itu kata nubdatun. Ini ringkasan atau resum di dalam al-aqidah al-islamiyah. Ini adalah satu ringkasan yang disampaikan oleh penulis dalam suatu muhadharah ya ikhwah. Yaitu penulisnya atau yang menyampaikannya Fadilatis Syekh li Fadilatis Syekhi al-Alamati Muhammad ibn Shalihin al-Utsaimin.
ghafarallahu lahu wali walidayhi walil muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, kedua orang tuanya dan juga seluruh kaum muslimin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita masuki al-muqaddimah halaman 3 ya. Al-muqaddimah halaman 3. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama beliau membuka kitabnya dengan basmalah. Ya. Dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau membuka dengan basmalah. Di bismillah kita belajar. Bismillah kita mendengarkan muhadharah. Bismillah kita membaca gitu. Bismillah kita mencari ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dalam mukadimahnya beliau menyampaikan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Innal hamdalillah. Ya, inna kita mengetahui inna ya, dia termasuk satu bab tersendiri dalam nahwu, yaitu setelah kana ya, ada inna. Kita dalam nahwu mengenal mubtada, khobar, kana, inna. Ini kita nanti mengenal inna ya. Dia satu bab dalam nahwu namanya bab inna. Alhamda ya ikhwah, sini alhamda dia isim kan, ada alif lam. Oleh karenanya di sini kita baca hamda dari hamida. Hamida yahmadu hamdan. Hamida yahmadu hamdan. Oleh karenanya di sini karena yahmadu makanya nahmadu. Ya, nahmaduhu. Ini nahmaduhu fi'lun mudhari'un. Ya, nahmaduhu fi'lun mudhari'un hamida yahmadu. Nahmaduhu kami memujinya. Jadi ini nun ya kan, nun fa'il kan. Na fa'ilin, kami memujinya. Hu domir kembali ke Allah. Kami memuji Allah. Ya, jadi itu secara shorof di innal hamda, di sini alhamda dibaca alhamda kan, bukan alhamdulillah. Nah, itu alhamdulillah. Itu kalau alhamdulillahi rabbil alamin itu alhamdu mubtada. Kalau ada inna, nah, sesungguhnya, maka menjadi ini isimnya inna nasab. Di innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puji adalah hak Allah. Nahmaduhu, kita memujinya. Wa nasta'inuhu. Ini nasta'inu juga fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari'. Nah ini huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah karena ada 4 kan. Ini huruf mudhari'ah di kami atau nahnu. Nasta'inu ini ikut wazan istaf'ala. Istaf'ala yastaf'ilu.
Nahnu nastaf'ilu. Berarti nastaf'ilu berarti fa fiilnya ain. Ain fiilnya ya. Terus lam fiilnya nun. Ini kalau sulasinya dari ana. Ya, dari ana. Domir hak ini domir ya. Di nasta'inu di ista'ana ikut wazan istaf'ala. Ista'ana yasta'inu. Dari istaf'ala yastaf'ilu. Jadi tambahannya adalah hamzah sinta. Mujarotnya aslinya adalah fa'ain lamnya ain ya nun gitu. Wa nasta'inuhu dan kita meminta tolong kepadanya. Dan kita meminta tolong kepadanya. Di kita semua selalu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dibuka sebelumnya dengan memuji-muji Allah. Dibuka dengan memuji-muji Allah. Kita jangan sampai kurang di dalam memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita kurang dalam memuji-muji Allah, kita tidak mengetahui kesempurnaan Allah. Akhirnya karena kita kurang memuji Allah, kita pun juga kurang di dalam akan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita dan semua hamba, semua makhluk itu tidak bisa berbuat apapun tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kunci kita bisa berbuat itu adalah sejauh mana kita ditolong, dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya prinsip di dalam kehidupan kita adalah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kita memuji Allah dan meminta bantuan kepadanya. Nah, dasarnya apa? Maka dasarnya adalah alhamdulillah gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu dasarnya. Segala puji bagi Allah. Nah, gitu. Maka juga di dalam Al-Fatihah, dalam alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, kita diberi arahan, alasan, sebab mengapa segala puji bagi Allah. Memuji-muji Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan paksaan. Itu bukan paksaan, dipaksa memuji Allah, bukan. Tapi itu adalah memang kelayakan. Kelayakan. Sepatutnya semua hamba itu memuji Allah. Memang segala puji adalah milik Allah. Apa alasannya? Nah, ini bukan paksaan, memang sesuai alasannya. Alasannya yaitu Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berarti puji. Kenapa? Rabbil Alamin. Dia adalah Rabbil Alamin. Dia Tuhan semesta alam. Dia adalah pencipta alam semesta ini. Pencipta seluruh manusia. Tidak ada satupun manusia yang bukan ciptaannya. Coba, siapa di antara antum? Seorang saja yang bukan ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seluruh persiapan, peralatan di dalam anggota badan antum. Bagian luar, bagian dalam. Maka itu seluruhnya adalah diikdat, dipersiapkan sedemikian rupa diri antum
olehnya subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita tidak hanya dipersiapkan oleh Allah mempunyai mata, tetapi juga dari luar Allah menyantuni kita supaya mata kita ini yang walaupun mata muda tetap harus dengan cahaya, dengan sinar. Nah, Dia Ta'ala menyantuni kita dengan sinar, kan itu. Diberi sinar. Juga kita semua diberi paru-paru, diberi jantung, diberi darah. Itu secara dipersiapkannya anggota badan kita. Dari luar diberikan udara, diberikan air. Nah, gitu. Karena sebaik-baik anggota badan kita punya paru-paru, kita punya jantung, kita punya lesan, kita punya telinga. Itu semua apa artinya jika tidak ada udara? Apa artinya jika tidak ada air? Jadi pertama kita dicipta. Yang kedua kita dipersiapkan punya anggota badan sedemikian rupa ini. Yang ketiga, kita dipasok kebutuhan kita, ya. Kebutuhan akan cahaya, kebutuhan akan udara, kebutuhan akan air, dan semua kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, gitu. Oleh karenanya, Dialah Allah Rabbil Alamin, itu alasan. Alasan yang semestinya manusia menyadari, betul, innal hamdalillah. Betul, alhamdulillah, benar segala puji bagi Allah. Dan pengakuan kita ini jujur. Memang harus demikian. Nah, dengan begitu kita akan mendapatkan kebaikannya. Memang kita ini harus memuji-muji Allah dan kita pun harus nasta'inuh, meminta tolong kepadanya subhanahu wa ta'ala. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, wa nastaghfiruhu. Wa nastaghfiruhu, ni nastaghfiruhu juga fi'il mudhari', ya, dari istaghfara. Ya. Wa nastaghfiruhu dari istaghfara. Istaghfara yastaghfiru. Ya, istaghfara yastaghfiru. Dhamirnya nahnu, huruf mudhari'ahnya maka berbunyi nastaghfiru. Nastaghfiru. Berarti fa fiilnya apa ya? Fa'ain lamnya ghain fa ra. Dari ghafara. Ghafara yaghfiru. Ghafara yaghfiru artinya maghfirah, ampunan. Nastaghfiruh, kita meminta ampunan. Dan kita meminta ampunan kepada Allah. Kita meminta ampunan kepadanya. Ya, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita yang ketiga adalah setelah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, kita meminta ampunan. Jadi memang semua kita mengakui kita itu kurang di dalam memuji-muji Allah. Kurang juga di dalam meminta tolong kepada Allah. Kekurangan kita dalam memuji Allah dan meminta tolong menyebabkan kita ada kesalahan, ketidakmaksimalan di dalam menunaikan perintah-perintahnya yang akan membawa kita kepada kebaikan kita. Dan juga kita kurang di dalam meninggalkan larang-larangannya yang sebetulnya akan menjerumuskan kita. Itu kita kurang meninggalkannya. Bermakna kita masih banyak kesalahan. Oleh karenanya termasuk amalan yang harus selalu manusia jaga, selain yang pertama memuji-muji Allah, meminta tolong, yang ketiga adalah kita mengakui kesalahan kita istighfar. Wa nastaghfiruh, kita meminta ampunan kepadanya. Jangan sampai manusia merasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dia sudah sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kullu bani Adam khata.
Setiap Bani Adam pasti sering berbuat kesalahan. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Wa natubu ilaih. Wa natubu ilaih. Ya. Ini dari taba yatubu. Dari taba yatubu. Ikut bab sona yasunu. Qala yaqulu. Taba yatubu. Gitu. Taba yatubu. Dhamirnya nahnu. Maka natubu. Taba yatubu taubatan. Diwanatubu ilaih. Dan kita bertaubat. Kita kembali kepada Allah. Itu. Kita ini senang. Bila bisa kembali kepada Allah. Ya. Di kita semua ikhwah. Ketika berbuat maksiat. Apalagi berbuat syirik atau kufur. Itu kita namanya orang yang di luar area. Kita orang yang melampaui batas, ya kan? Orang yang melampaui batas. Orang yang berbuat kekufuran itu namanya melampaui batas. Karena batasan hidup ini, batasannya adalah manusia itu mesti beriman kepada Sang Pencipta. Orang pasti harus beriman kepada Sang Pencipta. Dan Sang Penciptanya pasti hanya satu, yaitu Rabbil Alamin. Allah Rabb semesta alam. Sehingga bila manusia itu tidak beriman, tidak mengesahkan Allah, dinamakan dia melampaui batas. Nah, jika mereka melampaui batas, semestinya wa natubu ilaih, kembali kepada Allah, kembali masuk kepada dalam batas iman, dalam batas takwa, dalam batas amal-amal yang soleh. Ini ikhwah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Wa na'udzu billah, ini juga fi'il mudhari' ya, dari apa berarti? Dari adza. Adza ya'udzu. Adza ya'udzu. Ini juga babnya sama dengan taba yatubu. Adza ya'udzu. Kalau kami na'udzu. Kalau saya a'udzu. A'udzu billah. Aku berlindung kepada Allah. Na'udzu billah, kami atau kita berlindung kepada Allah. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini juga satu muqaddimah yang mesti merupakan pegangan hidup kita. Kita semuanya ini memang makhluk yang lemah. Kita semuanya ini mempunyai gangguan, rintangan, musuh yang memusuhi, kan gitu. Nah, kita di dalam menghadapi mereka, di antara solusi utama yang pertama kita harus tempuh adalah gangguan-gangguan itu dan pengganggu-pengganggu kita, itu kita kembalikan kepada Allah, Sang Penciptanya. Oleh karenanya adanya gangguan dan pengganggu itu membuat kita ingat kepada Allah. Ingat, membuat kita ingat kepada Allah dan percaya kepada kemurahan Allah dan kemampuannya. Oleh karenanya kita segera wa na'udzu billah. Kita segera meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara rintangan, di antara gangguan, di antara musuh yang memusuhi kita introspeksi. Ternyata musuh itu ada di dalam diri kita sendiri. Nah, kita tidak keburu menuduh pihak luar. Tapi kita introspeksi, ternyata musuh itu pasti ada
dari dalam diri kita sendiri. Apa itu? Dari nafsu kita. Anfusina. Jadi kita itu punya syururi anfusina. Min syururi anfusina. Dari keburukan jiwa-jiwa kami. Jadi kita semua ini punya jiwa yang sering sifatnya itu adalah ada nafsun lawamah. Jiwa yang suka keluh kesah. Nafsun ammaratun bisu. Jiwa yang mengajak dan memerintahkan, mendorong kita kepada keburukan. Itu ada. Ya. Kita walaupun nggak mengadakan, itu ada. Apalagi kita memancing-mancing, kita membuka dan berinteraksi dengan keburukan, dengan teman-teman yang tidak baik, dengan bacaan-bacaan yang nggak senonoh. Nah, itu semakin meningkatkan keburukan jiwa kita. Kita orang yang menjaga diri itu aja, tetap bersama pertumbuhan ini ada keburukan jiwa. Ini musuh yang selalu mengintai kita. Oleh karenanya termasuk sikap yang kita miliki adalah wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amal-amal perbuatan kita. Dan bahkan amal kita yang seharusnya bisa dikendalikan. Nah, kalau mengambilkan nafsu kan lebih sulit. Kalau mengambil amal seharusnya lebih mudah. Namun demikian kita masih kecolongan juga. Masih teledor juga. Masih banyak juga amal pekerjaan yang ternyata tidak baik. Nah, maka kita pun juga mengakui ini. Kita berlindung juga kepada Allah. Wa min sayyiati a'malina. Dan dari keburukan-keburukan amal-amal kita. A'mal ini adalah jamak taksir. Dari amal. Amal jamaknya a'mal. Nah, gitu. Ikhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya. May yahdihillahu fala mudhillalah. Ini satu kesatuan ya. May yahdihillahu fala mudhillalah. Ikhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. May yahdihillahu fala mudhillalah. Di sini dibaca man ya. Dibaca man, bukan min. Dibaca man bukan min. Karena jelas di sini yahdi. Yahdi ini kan ini ya, ini huruf mudhoro'ah. Ini fi'il mudhore' ya kan. Jadi kalau fi'il mudhore' depannya tentu bukan fi'il, bukan huruf jar ya. Jadi depannya adalah man ya. Man. Ya. Ini memang kita ya memasangkan ketemu pasangannya ya. Itu akan bahagia kan ketemu pasangannya. Ya, may yahdihillah. Di sini man namanya man syartiyah. Namanya man syartiyah. Ya, namanya man syartiyah. Man syartiyah, man syarat. Siapapun. Ya, siapapun. Ya, siapa saja. Yahdihillah, yahdihillahu. Yahdihillahu gitu. Yahdi ini fi'il mudhari', namanya fi'lu syarti. Namanya fi'il syarat. Oleh karenanya yahdi ini fa fi'ilnya ha, ainnya la, dal, kemudian lam fi'ilnya dibuang. Karena huruf ilat. Dari hada yahdi. Nah, itu dari hada yahdi ada yaknya kan. Hada yahdi hidayah. Nah, gitu. Nah, karena huruf ilat dan
dia jazm kemasukan man syartiyah, dibuanglah itu huruf ilam jadi yahdi gitu. Yahdihi. Nah, hi ini domir. Domiru nasbin muttasil. Namanya domiru nasbin muttasil. Di halaman 16 itu, kitab Mukhtarat ya. Domir ha kembali ke man. Allahu fa'il. Artinya mayahdihillah, barang siapa yang Allah memberi dia petunjuk. Nah gitu. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fala mudillalahu, maka tidak ada satupun yang menyesatkan baginya. Ya. Ini menerangkan kekuatan petunjuk Allah. Kekuatan petunjuk Allah sempurna. Oleh karenanya bersama petunjuk Allah, seseorang itu tidak ada yang menyesatkannya. Oleh karenanya kita harus menempuh asbab, menempuh usaha, supaya kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melaksanakan segenap upaya-upaya agar kita diberi petunjuk oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di dalam menempuh jalan kami, jalan yang akan mendatangkan ridho kami, jalan yang kami syariatkan, jalan yang kami syahkan, lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Niscaya sungguh-sungguh benar-benar kami akan memberikan hidayah kepadanya. Jadi supaya kita diberi hidayah oleh Allah, kita hendaknya termasuk alladzina jahadu, termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam meniti jalan yang digariskan oleh Allah, jalan yang dibangun oleh Allah, jalan yang disyariatkan oleh Allah, itu Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Islam wal Iman. Maka dengan Islam, dengan iman, dengan Al-Quran dan Al-Hadis, jika orang berpegang teguh dengannya, tiada yang menyesatkannya. Tidak ada yang menjadikan dia menyimpang dari menggapai surga Allah dan ridhonya. Ya, may yahdihillahu fala mudillalah. Kata mudillalah, mudillah ini isim fa'il. Kata mudillah isim fa'il dari adalla. Adalla yudillu idlalan mudillun. Nah itu kan dari seperti aqarra yuqirru iqraran mukirrun. Itu seperti aqarra yuqirru iqraran mukirrun. Ini adalla yudillu idlalan mudillun. Nah, mudillun dibaca mudilla. Kenapa di sini mudilla? Bukan mudillun, bukan mudillin. Dibaca mudilla karena dia adalah isim dari la an-nafiyah lil jinsi. La an-nafiyah lil jinsi ini saudaranya inna, ya kan? Dimenasabkan. Fala mudillalahu. Nah, itu ya, rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Man, sini sama dengan tadi. Man ini apa namanya? Namanya man syartiyah. Man isim syarat. Bukan min. Ya, karena apa? Ini diikuti yudlil. Ini huruf mudharaah. Ini fi'il mudhara', ya kan? Enggak mungkin sini min. Enggak mungkin min kemudian fi'il.
Di wa may yudlil gitu. Wa may yudlil. Yudlil dari tadi dari adalla. Adalla yudillu. Nah, karena ada man sehingga dia dijazm. Jazm dengan sukun, ya kan? Dengan sukun menjadinya yudlil. Yudlil wazannya yuf'il. Yudlil wazannya apa? Yuf'il. Af'ala yuf'ilu. Yuf'ilu jazm yuf'il. Wa may yuf'il wa may yudlil. Nah, wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah menyesatkannya, maka tiada seorang pun yang memberikan petunjuk baginya. Ini wah. Jadi oleh karenanya jangan sampai kita ini mencari petunjuk Allah dari berpaling dari agama Allah. Berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kita tidak bisa mengharapkan mendapatkan hidayah, karena hidayah di dalam keberadaannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Asyhadu, nah ini fi'il mudhari' dari syahida, syahida yashhadu. Dari syahida yashhadu. Amila ya'malu. Amila ya'malu. Alima ya'lamu. Syahida yashhadu. Syahida yashhadu nomirnya saya. Nah, ini A, asyhadu. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada satupun sesembahan yang benar kecuali Allah semata, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Ya, persaksian kita la ilaha illallah ini adalah persaksian yang paling mulia. Persaksian yang paling agung. Persaksian yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Itu bila manusia bersaksi alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Oleh karenanya di dalam mukadimah ini itu yang dikedepankan. Demikian mukadimah mengedepankan apa yang menyelamatkan kita. Apa yang menyelamatkan kita? Persaksian ini. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Juga wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Semoga Allah sholawat kepada Rasulnya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada siapapun yang mengikuti mereka dengan baik. Juga semoga Allah salam menyelamatkan dengan sebenar-benarnya. Menjadikan kita semua orang yang mencurahkan kepatuhan, ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benteng kita dari murka Allah adalah kita mentaatinya. Tunduk, patuh, mencurahkan kemampuan untuk mentaatinya, itulah benteng yang akan menyelamatkan manusia dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Demikian pertemuan kita kali ini. Yang pertama, kita membahas
muqaddimah paragraf yang pertama. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima. Ini ya, jadi ini kita baca muqaddimah dan ini kurikulum kehidupan kita. Ya, ini kurikulum kehidupan kita. Kita harus mengilmui bahwa segala puji itu milik Allah. Ilmuilah ini. Dengan mengetahui asbabnya. Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kita pakai baju alhamdulillahi alladzi kasani hadas sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah gitu. Itu kita banyak zikir-zikir memuji-muji Allah. Itu kita kerjakan. Ya, pakai baju zikir alhamdulillah alladzi kasani hadas sauba. Segala puji bagi Allah yang memberi aku pakaian ini dan seterusnya. Bahkan kita tambahin min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan kekuatan dari kami. Nah itu. Alhamdulillahilladzi kasani hadas sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kita memuji-muji Allah. Sehingga kita nanti butuh apapun, kita langsung mengingat Allah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik apapun kita mesti punya kesalahan, istighfar dan taubat, kembali kepada Allah. Dan kita nggak boleh lupa diri, kita punya musuh, tidak dari luar pun dari dalam. Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Jadi kita harus selalu mencari hidayah, menempuh sebab-sebab hidayah. Bagaimana kita termasuk orang yang alladzina jahadu fina, supaya diberi oleh Allah lanahdiyannahum subulana. Kemudian kita memegang teguh persaksian yang paling agung. Ya, kita ini hidup menyaksikan. Kita sering menjadi saksi. Ingat, persaksian yang paling menyelamatkan kita adalah persaksian asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah, hamba yang betul-betul menghamba kepada Allah, hamba yang tidak boleh disembah karena dia hamba yang menghamba kepada Allah, dan dia rasulnya. Dia walaupun hamba, dia rasul yang tidak boleh kita dustakan. Kita mesti mentaati apa yang dia perintahkan, mesti menjauhi apa yang dia larang, kita mesti membenarkan apa yang dia beritakan, dan kita beribadah kepada Allah dengan cara yang beliau contohkan. Karena dia rasul. Dia rasul. Nah, itu ya, ada benarnya semata-mata darinya Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana 'ala man dolamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina
wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.